guys, welcome to our first podcast. We are from group 3, and before we get into the story, we will introduce ourselves. The first is me. My name is Vela Maria Felina. Next, my name is Mesya Hendrawan. Hello, my name is Shalom Kesha Prilia Wijaya. Hi, my name is Cornelia Kisila. Ni hao, 我的名字是 Yuan Sebastian Tan Lee. 我的名字是 Louis Hayton Wong. 我的名字是 Elstefan Epaphroditus Alvarado Siswanto. 我的名字是 Grace Felicia. In this time, we will tell you something related to the environment. If you feel interested, enjoy! Setiap manusia nih guys, termasuk diri kita sendiri itu, pasti berinteraksi dan bergantung sama yang namanya lingkungan. Lingkungan itu adalah salah satu faktor paling penting banget dalam hidup kita. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan lingkungan supaya kita lebih mudah dalam memenuhi segala kebutuhan kita sebagai manusia. Luar biasa sekali ya pencipta semesta kita. Padahal kita yang jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan saja, terkadang masih kurang peduli dengan alam sekitar kita. Kita hidup pada zaman yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, baik dari segi ilmu pendidikan maupun teknologi. Apalagi kita sedang mengalami era globalisasi, di mana perubahan secara mendunia dan memiliki pengaruh di segala lapisan masyarakat, terfokus pada lingkungan. Selain itu, wabah COVID-19 kian memberi efek baru pada kehidupan umat manusia. Perubahan pada lingkungan ditunjukkan dengan suasana atau vibes dari pedesaan semakin tertutup dengan perkotaan, seperti jalan sawah yang berubah menjadi perumahan dan perhutanan rindang menjadi jalan raya. Hal tersebut menyebabkan kuantitas air yang semakin menurun karena lahan resapan air berkurang. Maka, otomatis debit air juga ikut menurun, seiring dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, pengeksploitasian alam juga tidak terkendali, menjadi musuh utama pemerintah. Dampak dari memanfaatkan alam berlebih adalah berkurangnya kadar O2 serta polusi udara yang terjadi. Apabila kadar oksigen berkurang, maka kebutuhan manusia akan oksigen juga tidak terpenuhi dengan baik loh guys. Hal itu akan mengakibatkan dampak seperti memperlambat sistem peredaran darah, memperlambat penyerapan makanan, dan memperlambat pembentukan energi atau metabolisme. Jadi, tubuh tidak bisa berproses dan bekerja dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harus mempunyai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu langkah awal positif yang bisa kita lakukan adalah dengan membangun kesadaran masyarakat melalui karya seni rupa dua dimensi. Misalnya, membuat karikatur, lukisan, atau poster persuasif, yaitu kampanye anak muda. Lalu dibagikan ke berbagai media seperti Instagram, Twitter, TikTok, ataupun YouTube. Hal tersebut bisa menimbulkan minat dan kontribusi dari masyarakat untuk lingkungan. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan kemampuan yang kita miliki, terutama yang jago banget nih ya soal menggambar, bisa membuat bangunan ramah lingkungan dengan sistem green building. Kegiatan-kegiatan itu sangat menguntungkan dan menjadi bukti dari penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saling bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia yang cinta lingkungan. Selain menerapkan sila keempat, kita juga turut serta menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena cinta dan menjaga lingkungan adalah sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan menghargai apa yang Tuhan beri bagi kita dengan segala anugerah. Langkah kedua dalam bentuk pemanfaatan air yang berguna untuk kepentingan bersama adalah mengalirkan aliran listrik ke seluruh masyarakat dengan turbin generator. Turbin generator, alat untuk mengubah energi potensial. Air digunakan sebagai sarana potensial untuk menggerakkan turbin menjadi energi mekanik. Energi mekanik kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, setelah itu guys, air yang melewati turbin akan dialirkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Namun, tidak hanya berguna untuk kehidupan, tetapi juga tidak menyebabkan polusi dan ramah untuk lingkungan. Langkah ketiga atau lainnya yang bisa dilakukan tidak hanya oleh pribadi lepas pribadi, tetapi oleh seluruh warga negara Indonesia adalah menggunakan sistem tanaman gantung, seperti tanaman hias begonia, tanaman hias dicidagri, tanaman gantung sedum organium, dan tanaman jenggot putih. Tidak hanya mudah untuk dirawat, tanaman gantung tidak memerlukan lahan yang luas,
sehingga bagi masyarakat yang keterbatasan lahan tetap bisa membantu penghijauan lingkungan. Tanaman yang sedang dirawat pun juga bisa ditambahkan berbagai macam kompos. Contohnya adalah pupuk kompos aerob, pupuk bokasi, vermikompos, dan pupuk organik cair. Caranya mudah dan sangat menarik, bukan? Banget, saya juga lagi berbangga sama salah satu perusahaan yang sudah menerapkan sistem Go Green. Mau tahu tidak? Mungkin kalian sudah tidak asing sama yang namanya Starbucks, atau mungkin sering meminumnya setiap hari. Starbucks dikembangkan oleh Howard Scott karena ketertarikannya pada kopi dahulu kala saat dia masih berusia 12 tahun. Pada waktu itu, Howard bekerja di Starbucks hingga mendirikan 2 Journal atau kedai kopi. 2 tahun setelah 2 Journal berdiri, manajemen Starbucks menjual unit bisnis Starbucks kepada Scott, hingga pada akhirnya Scott membeli dan berusaha untuk memperluas jaringan kedai kopi barunya itu. Pada akhirnya, Howard mampu untuk mengembangkan dan terus berkembang pesat hingga sekarang ini. Oh iya, penjelasan sebelumnya juga bisa memiliki manfaat untuk kita, supaya bisa berpikir secara cerdas menggunakan konsep diakronik, sinkronik, dan juga kronologis loh. Jadi, peristiwa masa lalu dan biografi dari Howard Scott membantu kita untuk berpikir secara runtut dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, Starbucks ini membuat beberapa inovasi yang mengurangi sampah plastik seperti penggunaan cup dari bahan kertas yang ramah lingkungan dan mudah untuk dihancurkan. Cara-cara ini ternyata tidak membuat Starbucks cukup puas diri, karena pada tahun 2018 lalu akhirnya mereka membuat inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya, yaitu Sippy Cup for a Bowl. Orang menyebutnya sebagai tutup plastik pengganti sedotan yang tidak dapat dipakai berulang kali. Tetapi tidak heran juga bahwa masih banyak perusahaan, pengusaha, dan wirausahawan yang masih melakukan praktik greenwashing atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, sikap dan karakteristik seorang wirausahawan harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri sebelum kita membangun bisnis, seperti murah hati, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, berpikir cerdas dan kreatif, dengan melaksanakan sistem daur ulang. Mungkin para pendengar setia yang cita-citanya mau jadi pengusaha, jangan lupa menanamkan sistem di atas ya. Next ya guys, kita sebagai manusia jangan lupa untuk mengembangkan potensi apa yang menjadi kelebihan kita, dengan tentunya memanfaatkan secara bijak lingkungan sebagai medianya. Salah satu contohnya adalah mengembangkan kemampuan bidang olahraga, yaitu basket, futsal, voli, dan jenis olahraga lainnya. Lingkungan bisa kita gunakan sebagai media atau tempat melatih kebugaran, serta teknik-teknik dasar permainan bola basket, futsal, maupun voli. Teknik yang dimaksud adalah teknik mengumpan, passing, teknik menggiring, dribbling, teknik menyundul, heading, dan yang paling umum adalah teknik menembakkan bola, shooting. Namun, tubuh yang bugar akan tidak maksimal apabila lingkungan yang kita tempati kurang terjamin kebersihannya. Maka, sama saja kita sudah kalah sebelum berperang, tetapi sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan. If you want to practice the basics in sports, you can join a club or organization. Sometimes to join a club, you have to fill out a form first. Now, we will give an example and also explain what you need in filling out the form. Hey Al! In the registration form, we usually have to fill in the full name, gender, identity, number such as ID card or student card, place of birth date, address, and telephone number. I understand, but can you please explain how to fill it? Because I want to fill out the form. Okay, please fill in your full name or maybe someone else you want to register. Okay, next here it is written, I have to fill in the identity number. Where can I get the number? Do you have an ID? I don't have an ID card, but I have a student card. There should be a number on your student card. Can you see it? Oh, I see it. What do you want to fill next? Here it is written gender, but you don't need to teach it because I know my gender. Okay, after gender, what else? Place and date of birth. Do you know your place and date of birth? Of course I know it. Next, I will fill in my address and phone number.
I think I don't need your help anymore. Thanks for the help, Elle. Okay, I hope you get accepted into the club you want to join. To save a better environment and ecosystem, the government must be more decisive in acting and punishing those who do not take any action, as well as making development projects that are safe for the surrounding area. We have observed everything in nature and know what change to make. So, it is our duty to be responsible and to preserve its potential. However, that does not mean that we are increasingly willing to take everything that exists in nature. We also have to understand and know the limits, because nature is a friend as well as a home for us. Years may end, but my love for the environment will never end. That's all from us. We hope you like it. If you like it, then forget to give us like, share with your friends or family, and then forget. Thank you very much guys. See you on the next podcast. Bye.